To be honest, gue kan nol banget di acting waktu itu. Cuman karena biasa determinasi di basket, profesional, disiplin, determinasi, kompetitif, kayak mau belajar terus, konsistensinya gitu, juga kritis ya. gitu kan. Jadi gue pakai ilmu itu di entertain. Seru tapi kita seru. Gue takut ketinggian soalnya. Gue takut nggak dibayar. Sama takut kedalaman juga. Gue takut banget laut. Asli gue. Nih abis ini nggak pakai mic nih, pakai clip on nih. Yuk kita jalan-jalan. Amin. Gak ada, gue disiksa sama dia nih. Selamat datang kembali di Talk with No Mike. Ada Michael, Ada Nino, ada Semi. Talk with no mic. Yes. Talk with no mic. Talk with no mic. Talk with Nino and Mike. Boleh. Yeah. Gue baru mau bilang, berarti mic-nya nggak ada dong. Gitu taunya. Terus ngapain kalau mic-nya nggak ada? Ini ada tapi nggak nyala sebetulnya. Iya. Jadi no mic Not itu this maksud mic. Nah, This mic. this mic. Yes, Mike. Jadi maksudnya itu emang no mic-nya itu kita nggak ada batasan. Nggak ada batasan ngobrol apa aja kita bahas, tapi itu dari ambil dari nama kita. Siap. Gitu. Kebetulan aja ya. Kebetulan aja. Emang nyari-nyari temanya emang dipikirin 7 hari 7 malam itu apa yang namanya ya nggak apa-apa, kita juga nggak apa-apa. Iya. Kabar gimana kabar? Harus selalu baik. Selalu baik. Mantap. Gila, kita berapa puluh tahun ya saya kenal ya? Buset deh, dari SMA loh gua. Lu janjian berdua ya, pakai ping-pingan ya? Enggak, emang tema dari sekolah kita begini. Oh gitu ya. Gue Lu juga satu bingung sekolah pas ya? naik ngeliat Mike, lu ping juga ya. Apa gue salah cabut baju? Apa gimana? Gue juga nggak tahu nih, tiba-tiba gue pengen pakai pink. Gue nggak tahu, kepikiran gue tuh ngobrol sama lu pakai baju gini. Nggak tahu kenapa ya. Energi sesama ini apa? Alma mater. Mungkin karena I'm in love. Kalau gue kan pakai ini kan karena gue menghormati dia sebagai pemain basket. Oh, Gue iya, tahu iya. dia sebagai pemain basket. Kalau gue ngormatin sebagai perenang, gue pakai celana renang, nggak enak juga. Oh ya bisa tuh speedo. To be honest, gue biasanya kalau datang podcast kayak begini. Jadi gue antara ngeping atau begini. Oh gitu. Kalau sampai gue naik kayak begini, ntar bingung juga loh. Oh iya ya. Tapi nggak ada chemistry-nya, kan beda sekolah. Iya, Kalau iya. gue ada, masih kita Beda, bisa beda. relate. Iya. Sam, Yo. ini terakhir itu ada series sama film. Iya. Ya kan? Iya. Which is dari kita start awal tuh taunya lo memang banyak di film. Biarpun lo start dari model dulu ya. Iya. Tahun berapa tuh dulunya. Sam? Model Sam? Model tuh 98 sampai 2002. Berarti masih SMA Sebelum kelas film 3 lo ya? Pertama Tusuk Jelangkung. SMA kelas 3 lo berarti tuh ya? Model? SMA kelas 3. Bener ya? Gila, lama Dari- juga tuh. Iya. Semua kayaknya dari basket deh. Itu ada scout atau lo ikut kayak Daftar-daftar kompetisi? gitu. Zaman dulu kan identik banget orang Ajang-ajang ngeplay ikut ajang apa, apnon kayak atau apa gitu. Dua-duanya dari basket, dua-duanya pure dari scouting, nggak dari Ajang pemilihan ajang ya. pemilihan gitu. Oh. Dengar mulu kata-katanya. Asik Ajang ya gue. pemilihan. Gua gini. Apa ya namanya ya? Dari basket. Gue gini-gini pinter Sam. Iya. Nemuin kata-kata itu. Sebenarnya ada kata-katanya, cuma Iya, kita iya. ajang Udah lama nggak pemilihan. dipakai soalnya, lama nggak dipakai. Iya. Tapi ngomong kita juga dulu main basket nggak kayak dia ya, dapat. Beda secara fisik udah kita nyerah aja udah deh. Nggak jadi samain sama dia, udah beda. Iya kan. Dulu gue SMA kan ini juga apa maksudnya disiksa juga kan. Iya. Latihan Paham keras lah, juga. betul. Ketemunya Mike dan kawan-kawan yang alumni. Iya. Dan waktu itu kan masih 20-an dong ya dulu ya. Iya. Dia 20-an, lu Iya. kan belum nyampe dong. Belum. masih belasan. Jadi kan masih gitu. Dia tipe-tipe alumni yang masih suka datang ke sekolah lama gitu ya. Iya. Ngerecokin dulu. teman-teman junior gitu ya. Dulu. Karena emang sekolah kita termasuk Iya. yang solid ya. Ya, alumninya solid banget kita. Oke. Karena kita dari kita masih SMA tuh alumni tuh udah nongkrong semua di samping kita. Dan oke. kita banyak belajar banget tentang basket tuh karena alumni kita banyak pemain nasional. Dan banyak pemain nasional dari sekolah lain yang udah masuk di klub yang bagus-bagus tuh udah main ke YPK. Iya. Kita SMA kita YPK, SMA kita YPK ya? YPK Wijaya. Iya, Udah nggak ada YPK sekarang tapi Wijaya. namanya masih ada. Namanya masih Oke. ada. Harum namanya.
Kayak Ibu Era Kartini. Ya jadi dua-duanya itu begitu karena basket misalnya dari pas modeling itu benar-benar dari lagi main basket ternyata ada beberapa orang yang punya majalah di Jakarta. Lu tinggi badan boleh juga mau difoto nggak? Ya namanya kita anak muda ya. Ada pintu-pintu yang terbuka ya boleh lah dicoba kan gitu kan. Gitu. Begitu pula di Tusuk Jelangkung. Lagi liburan di Bali waktu itu lagi gue habis Pomnas tuh yang pekan olahraga mahasiswa. Pomnas. Liburan di Bali ditemuin juga gue liat sosok lu, gue mimpi gue mau bikin film karakter yang gue mimpin itu kayak lu gitu. Jadi bener-bener Sosok Jalangkungnya. Ya lu jangan gitu dong. Masa film pertama gue jadi setan. Tega banget lu. Pala bulatnya pasti pala bulatnya ya. Tapi badan enggak dong. Tapi lu jangan begitu. Terus. Iya, tuh kan gue jadi lupa. Lo ditemuin karakternya nih kayak lu gue ngeliat. Lagi-lagi kan ada pintu yang terbuka lagi kan. Kenapa nggak gue coba? Ini Dimas Jaya langsung nih yang ketemu lu nih. Iya. Di Bali. Bersama teman-teman Iya. house-nya. Which is itu semua nggak ada yang direncanakan ya, semua itu memang udah takdir lah kalau gue bilang. Dan sih. sebelumnya belum kenal sama Dimas Jaya juga. Belum. Di saat itu baru kenal. Temen-temennya ada satu yang gue kenal tapi gue nggak kenal sama Dimas Jayanya. Oke. Tapi yang mau punya mimpi itu karakternya itu adalah si Dimas Jaya itu. Iya. Gitu. Jadi dua-duanya ke modeling dan ke entertain itu ya kayaknya itu rare, super rare banget ya sih. Iya. Mungkin lo bisa di scout di dunia entertain, tapi nggak di modeling. Ini udah modeling, nggak jauh, taunya nggak jauh, terus langsung ke entertain film gitu. Iya. Men itu super rare banget gak sih gitu maksudnya. Nih terus lu gini, maksud gua kan apa ya? Anak basket memang semua luas-luas ya kalau menurut gua ya semuanya. Tapi dengan acting itu kan something new banget tuh, dan itu lu bener-bener yang dari nol dong Sam. Iya. Untuk acting kan. Itu lu gimana lu bisa dapetin feel-nya? Karena kan lu pasti nggak pernah pengen gua jadi artis, jadi aktor Jadi itu kan aktor, nggak ada kayak gitu. Nggak ada sama sekali. Gue pengen jadi main basket dulu kan Iya, gitu. iya, Gitu iya, ya. atlet lah, atlet ya. Iya. To be honest, gue kan nol banget di acting waktu itu. Cuman karena biasa determinasi di basket, Iya. profesional, disiplin, determinasi, kompetitif, kayak mau belajar terus, konsistensinya gitu, juga kritis ya. gitu kan. Betul. Jadi gue pakai ilmu itu di entertain. Jadilah sampai 2025 gue masih eksis di. Tapi lu belajar acting dulu tuh. Sempat sama Dimas sama disuruh belajar acting dulu atau? Tetap setiap film dan project kan selalu ada acting coach. Ada acting coach pasti. ya benar-benar. Gitu, kayak tiap bikin film, misalnya tiap bikin film horor tuh, pasti kita bawa ada orang pinternya lah gitu. Nah sama tiap project tuh pasti ada acting coachnya. Iya. Nah lu dari horor terus akhirnya lo ngambil si I Will Amin Love ini yang which is adalah percintaan lah ya. Itu kan benar-benar tolak belakang banget tuh. Karakternya juga berbeda. Apa yang bikin lu oke gua ambil nih di film? Nah itu kan double. Sekarang Eiffel tuh jadi triple, ngerti nggak lo? Gue tuh nggak pernah tahu seberapa gede impactnya Eiffel di karir lo. Di karir gue. Oke. Dan sampai 2025 pun kalau orang ada yang ketemu, Hai Adit. Perasaan nama gue Semi ya. Oh maksud lo Adit Eiffel Amin. Oh iya oke. Gitu. Sebegitu nempelnya karakter itu ya. Jadi gue nggak pernah tahu impact Eiffel itu sampai sekarang. Jadi ini triple dong dari scouting modeling, scouting dunia entertain. Nggak lama juga Eiffel gitu loh, yang membesarkan nama gue gitu ya. Nah itulah makanya gue kayak such a blessed banget gitu. Dan lu bisa berjalan bersamaan gitu ya di entertainment, terus basket pun juga tetap jalan kemarin gitu kan? Dulu kan gue sempat ini kan Mike sempat ikut junior Satria Muda kan. Akhirnya gue harus break off karena gue harus memilih kan. Ya walaupun kalaupun gue ambil nggak tahu juga gue endingnya sampai mana. Cuman maksudnya kan saat itu kan latihannya udah serius. Iyalah. Ya kan sama Bayu ya, sangkatan Bayu. Iya Bayu, Iboy, Cacing segala. Dodi ya. Dodi siapa? Yang anak 46 lu tuh siapa namanya? Gue lupa. Dodo. Dodo. Iya itu
senior lo dikit ya. Senior. Iya. Cuman kan maksudnya lu nggak bisa menjalankan dua pekerjaan yang serius itu kan. Iya benar-benar. Iya. Dua-duanya karena dulu Dua-duanya udah nggak bisa. deras banget tuh dulu SM tuh ya. Doger ya. Oh Doger SM ya? Doger SM. Oh, Iya. oke. Ya akhirnya tahun 2004-2005an lah baru gue memilih kayak ya udah mungkin gue untuk itu masih ikut latihan IBL-nya itu namanya masih NBL kalau nggak salah. NBL ya sebelum jadi IBL ya. Masih National Basketball. Masih Ya, ikut. NBL. Ya udah saat itu kayaknya ya udah harus memilih kayaknya. Ya udah. Itu kan satu hal yang berat ya karena gue tahu banget lu basket banget nih. Iya. Dari dulu nih. Iya. Dulu aja lu tuh dari Jordan banget gaya lu kalau main. Bener nggak? T-Mac lah. Ya T-Mac. Oke, T-Mac ya. Oke. Terus udah gitu lu harus Bingung. Enggak ada yang ngerti Apa tuh T-Mac. T-Mac? T-Mac yang tangannya pendek. Enggak dong. Enggak dong. Jok bapak-bapak gitu udah. Gila. Tapi maksudnya gini, kan lu basket banget gitu. Terus akhirnya lu harus memilih ngorbanin basket lu nih. Yang which is itu udah masuk ke dunia profesional juga, ya kan? Iya. Akhirnya lu harus mutusin tuh nggak gampang loh, Sam. Itu berat banget loh ya. Berat. Dan akhirnya ini itu gimana tuh, Sam? Ngendaliin itu semuanya tuh. Passion lu yang di basketnya harus lu kalahin itu semua. Kita realistis aja ya. Memang di olahraga Indonesia sometimes ada yang up, Yes. sometimes ada yang down. Ya. Dengan gua modeling, film pertama Tusuk Jelangkung, terus I Fall I'm in Love, itu beratus-ratus kali lipat bedanya sama apa yang udah gua jalanin selama kurang lebih dari 96 ya. 96 ke 2004, 8 tahun. 8 tahun. Jadi gua realistis aja. Gua udah umur 24, ya masa gue begini terus sama orang tua. Kalaupun gue di basket, ya tetap bisa, oke. Cuman maksudnya kayak gue bilang beratus-ratus kali lipat, ya udah sih. Iya. Ya. Lu mau ego apa lagi sih yang lu pertahanin gitu. Tapi gue janji sama diri gue sampai sekarang. Apa tuh? Kita masih tetap main kan. Masih ikut gitu. ada kita ya, turnamen Iya, antar sekolah gitu. ya, alumni. Walaupun ya. tidak setingkat IBL Iya, gitu ya. iya. Jadi gue berjanji sama diri gue sendiri, oke, gue akan memilih di entertain dengan reason realistis, realistis dengan hidup ini. Iya. Tapi gue berjanji juga, gue nggak akan lepas basket gue sampai sekarang. Sampai Gitu. sekarang. Lu kan model udah dulu kan main film sampai sekarang. Presenter pernah gak sih lu? Pernah ya? Pernah dan bisa aja baca prompter, terus yang petualangan. Oh iya. Sempat di My Trip My Adventure ya. Iya. Ya bisa aja. Lebih enjoy mana kalau dari point of view-nya lu gitu? Gua karena nggak pernah di kontrak panjang sama presenting sebagai presenter, gua nggak bisa menilai dan gua nggak bisa memilih. Oke. Karena gua kebanyakannya di acting. Gitu. Iya. Tapi to be honest, menjadi host di sebuah program TV petualangan, I'm very enjoy banget. Gitu. Enjoy banget ya, karena Enjoy lu banget. bisa jalan-jalan kemana-mana, explore segala macam gitu, atau ada tantangan lain? Karena basicnya dia emang senang olahraga. Ya kan Dan itu trip itu kan juga lumayan iya. gua rasa gitu. Butuh fisik yang oke kan? Di program TV itu yang petualangan itu bukan cuman fisik loh, Heeh. banyak tuntutan. Iya. Lu nggak bisa takut ketinggian, lu nggak bisa takut kedalaman, lu harus bisa nyetir motor, lu harus bisa nyetir mobil, lu harus bisa lompat dari tebing ya Semuanya lah tuh ya. Lompat dari tebing. ya abis. Hah? Ya Kayak iya dong. Itu kayak bungee jumping jatuhnya ya. Ya bungee Tapi nggak pakai jumping, tali ya. ya nggak pakai tali. Selamat dia sekarang? Enggak, tetap semi bukan selamat namanya. Iya juga sih. Iya. To be honest itu agak susah milihnya sih untuk host karena kan misalnya lu jago bawa mobil, tahu-tahu lu biasa aja bawa motor. Lu jago bawa motor, tahu-tahu lu takut kedalaman. Kan ada konten diving misalnya. Iya. Kan nggak semua orang punya
nyali untuk kedalaman. Kedalaman gitu kan. Iya, ada fobia-fobia gitulah ya, ada ketakutan. Iya. Oke, lu diver. Oke, lu bisa bawa mobil. Pas di ujung tebing lu, aduh black out gitu kan, mampus kalau. Kan enggak semuanya lu bisa gitu. Dan waktu itu lo semua itu lo jalani dengan lancar gitu ya. Apa ada kendala waktu itu yang Puji syukur gua enggak terlalu, ya maksudnya gua enggak ada takut ketinggian, gua enggak ada, gua dulu juga diving. Motor mobil gua bisa gitu. Especially mobil gitu. Ya nggak ada sesuatu yang gua takutkan lah, fobia takut gitu ya. Atau sorry konten yang ini gue mundur deh, nggak ada gitu. Ya. Jadi challenge ya buat lo ya. Kecuali berbau safety. Oke. Misalnya ada tali yang harusnya 2, tahu-tahu cuma 1, sorry gue nggak bisa. Ini membahayakan gue. Kalau gitu iya, kalau itu iya, gue nggak mau. Iya, lebih ke risknya doang ya. Kalau risknya iya, kalau kontennya hampir semua gue libas sih. Iya. Seru gitu. ya. Seru ya. Tapi kita seru. Gue takut ketinggian soalnya. Gue takut nggak dibayar. Sama takut kedalaman juga. Gue takut banget laut. Asli gue. Nih abis ini nggak pakai mic nih, pakai clip on nih. Yuk kita jalan-jalan. Amin. Gak ada, gue disiksa sama dia nih. Time out. Wah, apa tuh? Wah, sudah hadir. Time out. Oke, time out. Thank you, Om Raka. Oke. Gue nyambi ya. Gak apa-apa. Nyambi. Nyambi aja. Nah, Tem, lanjut lagi nih. Itu udah lo lewatin semuanya, olahraga juga lo masih jalanin sampai sekarang gitu ya. Yang gue miss adalah dari lo sesuatu yang mungkin orang juga nggak kali ya. Gue pernah ngobrol sama lo tentang ada healthy food lah, maksudnya healthy lifestyle lah ya. Asupan yang lo makan dari mulai gym lu kenapa sih gue harus begini segala macam. Gue pernah denger itulah, dulu pernah terucap itu. Buat gue itu gue nggak nyangka sih anak begini gitu maksudnya. Karena gue tahu dia gitu maksudnya. Gue nggak nyangka dia sampai sedetail itu mendalami si healthy lifestyle ini. Nah, lu bisa ceritain ke kita nggak sih? Biar teman-teman yang nonton podcast juga tahu nih, Samuel Rizal itu adalah seorang yang healthy lifestyle. Iya. Since when itu?